Awalnya tuh saya pengen pulang kan ke kampung dari Bali, cuman saya tawarin ke teman-teman, ada yang mau ikut nggak? Akhirnya kita jalan. Malam itu kita memang sempet searching sih, karena kita suka yang horor-horor juga. Oh iya, ini Banyuwangi, di Alas Purwo dong, gitu kan. Kita ngobrolin Alas Purwo itu pada saat jam 12 malam di sekitaran alun-alun. Ternyata yang kita ajak ngopi sama kawan-kawan yang lain itu yang jual ini punya kakak, abang, yang dulunya itu kakeknya dia itu juru kunci. Akhirnya kita coba sambung, ternyata boleh. Besoknya setelah sholat dulu segala macam, kita langsung ke tempatnya itu yang namanya daerah Muncar. Pas daerah Muncar, ketemu sama kakaknya itu bilang, dalam rangka apa? Nggak ada, kita cuma pengen silaturahmi aja ke sana. Dan penasaran juga, apa sih yang ada di sana? Seseram itu kah? Nah, akhirnya niat itu hari Kamis. Malam itu kita mau berangkat, katanya jangan, nggak boleh. Nunggu hari baik dulu katanya. Wah, ada hari baiknya juga ya. Akhirnya di hari Sabtunya kita dikasih jalan. Itu nggak tengah malam, tapi siang jam 11 berangkat. Nyampe sana tuh sekitaran jam 2 lah. Jam 2 nyampe sana, dipesenin, nggak bawa makanan minuman, karena kita kan cuma bawa tas lempang aja. Oh ya, boleh. Beli makan, beli minuman, untuk bekal. Masuk ke sana tuh memang hawanya udah beda. Walaupun itu jam-jam 2 ke bawah ya, udah beda banget, kayak rame aja gitu rasanya. Dan nyampe sana nggak serem mas, jujur nggak serem, karena banyak wisatawan, terus yang umat Hindu juga banyak yang sembayangan. Kita masih enjoy di situ. Terus dibilang, di sini jangan ngobrol aneh-aneh, kita mau menyebut makhluk mitologi tersebut lebih baik seperti kayak depannya aja, cuman di hati kita niatannya namanya tetap kesana. Kalau misalkan ingin menyebut, dan nggak boleh gini mas, nunjuk gini kita nggak boleh, nggak sopan katanya, kita lebih baik gini. Kita pas waktu kesana tuh bawa arak. Bawa arak memang ya, bawa arak. Mau kita kasih ceritanya ke ibu-ibu yang jaga buat masuk ke arah sananya, ke guanya itu ya kan. Pas kita mau kasih, jatuh araknya pas di motor, karena kita kan habis dari masuk mesti masuk ke dalam lagi, dan nggak ada pom bensin di sana. Arak itu jatuh, setengah sadar itu ngelihat ada Soekarno lewat naik sepeda zaman dulu, kerincing itu lewat itu mas, padahal masih jam segitu loh, lewat kan. Astagfirullahaladzim, saya mikir apalah ini. Ketika saya noleh balik untuk ngelihat botol itu udah kosong. Duh, ini diminta kali apa nih, nanti kita bilang apa sama ibunya. Saya kata juru kuncinya, udah nggak usah botolnya diambil, nggak usah bilang apa-apa, lupain aja yang tadi. Kita lanjut jalan lagi, sampailah di warung pendakian itu. Tempat pemerintah, banyak juga orang-orang yang lagi istirahat kan di sana. Pas waktu kita mau naik, ada satu kejadian, langsung ada orang kesurupan mas, lagi enak-enak makan, kesurupan dia di sana. Kebetulan di situ ada beberapa orang yang pakai pakaian adat ya, entah mungkin yang tinggal di daerah sana, saya nggak tahu. Dia kerasukan, lama itu mas kerasukannya, karena pas waktu kita mau masuk di sebelahnya itu, sebelah ada warung, di situ dia kerasukan. Jadi kita agak susah mau masuknya kan, disuruh stop dulu, suruh bantuin dulu katanya. Kita liatin, inilah contoh kalau kemari niat sampean jelek, begini jadinya. Dari situ kita udah, aduh gimana nih, ragu ya kan. Setelah itu kita tanya lagi sama orangnya, Pak, kita kesini mau ke atas boleh apa enggak? Oh boleh mas, tapi kalau bisa jangan kayak gini lagi ya, kayak gini, karena ini niatnya udah jelek. Terus si kakaknya kawan saya ini yang juru kunci itu udah ngomong juga sama itu, dikasih jalan. Akhirnya kita naik. Selang perjalanan setelah mungkin ada 30 menit lebih ya, banyak yang saya lihat di sana, seperti tempat semedi yang namanya pohon itu lobang, ada orang semedi, ada orang semedi. Dan untungnya di sana tuh ada mata air mas. Biasa ada orang kehausan atau apa, daripada dia turun ada mata air di sebelahnya. Saya ketemu sama beberapa orang yang
memang sudah tinggal di sana, dan nggak saya sangka itu sudah 3 bulan lebih. Mereka mencari sesuatu, entah itu apa saya nggak tahu, nggak bisa ngomong, pakai bahasa isyarat saya kurang ngerti. Satu keluarga. Kenapa saya bilang satu keluarga? Karena ada tenda dan ada anak bayi yang dibawa. Setelah itu saya lanjut lagi perjalanan, ada mungkin sejam lebih lah kira-kira nyampe yang namanya di Goa Istana. Saya salut sih, di Goa Istana itu bersih. Terus kita mau nyoba ke dalam, ternyata rame. Saya pikir kan seram guanya atau bagaimana, rame. Saya tanya kan sama kakaknya kawan saya, Mas ini kenapa sih kok orang rame di sini? Biasanya ada yang minta sesuatu ataupun menghilangkan yang jelek-jelek dari tubuhnya. Oh berarti penyucian gitu? Bisa, ada tempatnya. Wah keren nih. Masuk lagi, di dalam gua itu ada yang namanya tempat-tempat dupa itu yang biasa orang berdoa. Di situ ada kubangan air yang langsung dari ini nih ya, apa namanya, guanya itu. Sebelum kita masuk ke lebih dalam sampai bertiga, coba minum itu dulu biar fresh katanya. Biasanya kan dingin ya mas ya, namanya air teh dingin ya. Itu memang seger tapi hangat, kan aneh. Ini kok hangat mas, akhirnya kok begini ya, udah minum aja nggak usah dipikirin. Kita minum sambil basuh muka, terus dianjurkan untuk apa namanya, untuk bakar dupa di situ, minta izin. Saya minta izin, saya masuk ke gua. Ternyata Goa Istana itu masih ada gua lagi di dalamnya. Ketika kita masuk, saya nggak sengaja mas mulai ke atas, ada lorong gitu ya kan, atas. Lillahi ta'ala saya bilang itu ada orang semedi, kakek-kakek udah tua banget, bahkan jenggotnya itu udah sampai ke tanah ini. Saya udah ketakutan di situ kan awal. Mas, ini ya, siapa nih mas? Udah nggak usah diganggu. Lewat lagi, situ ada kubangan air. Di dalamnya itu lagi ada tempat semedi lagi ternyata. Kayak wah, ini apa nih? Tapi tempat semedi itu bukan dibuat. Memang bekas-bekas batuan kerajaan di situ. Kenapa saya bilang kerajaan? Karena rapi mas, kayak ditata gitu. Masih nyambung sama gua-guanya. Wah ini berarti tempat ini. Masuk lagi di sana tuh saya kayak dipeluk dari belakang gitu. Tiba-tiba kakaknya teman saya ini ngelus di punggung saya gini. Kamu kenapa? Gitu. Enggak mas, saya ngerasa kayak ada yang meluk, terus kayak ada yang megang gitu, kayak bareng gitu. Oh ya itu dewinya yang di sini, yang sering apa namanya berdiri di kubangan air yang di awal itu. Ah serius mas, terus saya harus bagaimana? Saya kan sebagai orang awam kan takut ya mas ya. Udah nggak apa-apa, jalan aja, anggap aja ditemenin gitu kan. Serius mas, terus masih dalam keadaan takut, saya ya udahlah, coba koplongin pikiran, saya jalan lagi sampailah di titik yang namanya tuh kita nggak bisa masuk. Kalau kita mau masuk, kita harus bawa peralatan yang namanya untuk pendakian. Nah, mas ini kita udah sampai sini. Kamu tahu di sini tempat apa? Nggak tahu. Nih emang tempat apa nih mas? Gitu. Ini nih dulu tempat para leluhur berkumpul dan memusyawarahkan sesuatu. Di sana yang namanya saya ngelihat tuh kayak ada batu gitu mas, bongkahan batu melayang. Dan nggak cuma saya aja yang lihat, kawan-kawan yang lain lihat. Cuman entah kenapa di kuping sebelah kiri itu kayak udah ngeraung. Kalau mungkin jauh suaranya saya masih biasa. Ini kayak deket banget mas. Saya udah mikir, ya Allah, niat saya kan cuma baik kesini ya, main, mampir, nggak ada niat masuk kata, dalam artian ngapa-ngapain lah. Habis itu saya ditutupin mata sama Mas Nur. Beberapa menit kemudian saya dibuka, saya ngeliat di situ. Masih ada yang namanya punggawa-punggawa kerajaan segala macam, orang lewat, dan di situ ada pintu. Dari situ saya lihat, saya buka kan, karena kita masuk, disuruh masuk, kita coba buka aja itu. Entah kenapa hati nurani saya tuh bilang, udah lurus aja, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Terus saya buka, yang namanya Bali itu, yang pulau itu, saya ngeliat itu kayak ada jalan mas, lurus ke sana. Dan itu jalan itu bukan semata-mata kayak udah jembatan gitu doang, enggak. Sampingnya itu ada aktivitas-aktivitas orang, dan itu di atas tanah, bukan air.
Wir, astaga.